Halo sahabat Bali Organik TV, bertemu lagi bersama saya di channel saya Bali Organik TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan suatu tips untuk Anda yang ingin bertanam secara hemat dan organik. Hal ini adalah kebiasaan yang sudah saya lakukan dari sejak lama, yaitu saya memanfaatkan polybag yang berasal dari alam. Jadi bukan polybag dari plastik, akan tetapi saya membuatnya sendiri dari daun-daunan yang ada di halaman rumah saya. Oke, selamat menyaksikan video ini ya. Oke, seperti yang saya sudah janjikan tadi, kali ini saya bakal menjelaskan seperti apa sih polybag yang selalu saya gunakan selama bertahun-tahun saya bertanam secara organik. Saya hampir tidak pernah menggunakan polybag plastik lagi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalkan tanaman-tanaman yang memang harus menggunakan wadah yang cukup kuat, seperti pot dan lain sebagainya. Tapi untuk tanaman-tanaman yang pada saat pembenihan tidak memerlukan kantung atau polybag yang kuat, kita bisa menggunakan polybag yang terbuat dari bahan alami seperti yang saya pakai sekarang ini. Ini adalah model polybag yang saya buat dari daun pisang. Jadi seperti ini. Nah, inilah yang selalu saya gunakan selama bertahun-tahun untuk membenih dari bibit-bibit saya yang saya buat selama ini. Selain memang harganya tidak ada ini gratis, jadi kita bisa buat kapanpun, berapapun, dan dimana saja gitu. Jadi nggak usah kita harus beli dulu ke toko pertanian seperti itu. Dan positifnya penggunaan polybag seperti ini akan membuat tanaman kita menjadi lebih kokoh, lebih kuat, dan mendapatkan nutrisi dari zat yang terkandung di dalam daun ini. Ini seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang didapat dengan menggunakan polybag dari daun pisang seperti ini. Oke, langsung saja saya akan mencontohkan di sini bagaimana saya membenih. Ini saya dapatkan dari dapur. Jadi kalau untuk cabai, tomat, cabai kecil, cabai besar, saya nggak pernah yang namanya beli. Saya selalu memanfaatkan yang ada di dapur. Karena seperti prinsip saya dulu, kita menggunakan konsep dari dapur kembali ke dapur seperti itu. Jadi untuk benih-benihnya kita dapatkan dari dapur, lengkuas, jahe, kunyit, itu semua saya dapatkan dari dapur saya. Kemudian saya tanam, yang pada akhirnya nanti akan kembali juga ke dapur kita begitu. Oke, langsung saja kita lakukan ini namanya pembedahan terhadap cabai untuk mendapatkan bijinya. Ini mengulang lagi dari basic kita dulu di pembenihan. Saya selalu menggunakan buah cabai yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Karena kalau terlalu besar, pengalaman saya juga tidak akan maksimal, tidak akan segede yang besar seperti bibitnya itu. Dan terlalu kecil juga jelek, nanti bisa rusak kita punya benih. Yang senang-senang aja. Kemudian ini selalu saya pakai bantuan dari hormon auksin yang ada di dalam bawang merah. Saya selalu pakai setiap pembenihan, saya pastikan selalu menggunakan ini karena ini mempercepat pertumbuhan akar. Seperti ini. Selalu seperti ini ya. Jadi nggak ada kita pernah nggak pakai bawang, selalu kita pakai bawang. Kita pakai seperti ini. Oke, seperti ini bisa kita lihat airnya sudah tercampur dengan bawang yang kita iris. Kemudian kita masukkan saja langsung ini biji cabenya ke dalam gelas yang sudah kita berikan bawang tadi. Oke, seperti ini.
pastikan sampai bersih ya. Ini sayang kalau kita sampai terbuang percuma benihnya. Karena dalam satu kantung atau satu buah ini pasti ada beberapa benih yang tidak akan jadi, ada beberapa benih yang memang bakal jadi. Oke, seperti ini. Ini pun masih kita bisa berikan kepada istri kita untuk dimasak ya, untuk jadi bumbu masakan seperti itu. Jadi nggak ada yang kebuang, nggak ada ruginya. Seperti subscribe channel ini tuh nggak ada ruginya gitu ya. Jadi silahkan di subscribe, share, dan like ya, sehingga banyak ilmu-ilmu pertanian yang sebenarnya kita bisa dapat secara istilahnya apa, ilmu-ilmu receh seperti ini sangat berguna sebenarnya. Saya bilang ini ilmu receh karena pada dasarnya siapapun bisa bikin gitu, bukan memerlukan skill khusus atau gimana. Tapi ini berguna banget dan kita bisa menghemat banyak sekali uang dalam bertani begitu ya. Seperti ini saya cukup rendam selama 15 menit seperti itu. Oke, kita biarkan dulu ya. Oke, sudah 15 menit berlalu. Jadi saya akan langsung aja berikan contoh ya bagaimana membuat polybag seperti ini. Gampang banget sebenarnya, nggak perlu dijelaskan, udah bisa pasti para pemirsa ini. Cuman ya oke, saya jelaskan. Jadi pertama kita gunakan daun pisang seperti ini. Kita potong kira-kira sekitar 10 cm ya, lebar 10 cm seperti ini. Kemudian kita jangan dilipat seperti ini dulu ya. Jadi kita usahakan lipat dua dulu. Kita lipat dua, kemudian baru kita gulung seperti ini agar membentuk bulatan kayak gini, kayak semacam kantung gitu. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk yang istrinya suka buat kue di rumah pasti gampang banget sudah yang kalau yang seperti ini ya. Ya seperti ini ya, kita tinggal jepret, jadi deh gitu. Oke, jadi kemudian kita bisa langsung saja eksekusi seperti ini. Nah, ayo kita jepret ya. Jadi seperti ini bisa kita gunakan, tapi jangan lupa di bawahnya ini masih bolong. Jadi sebaiknya gimana Gan? Sebaiknya gimana bro? Gitu. Nah, bisa kita kasih tatakan sederhana di bawah ini seperti ini. Ini contoh aja ya bro, jadi kalau bikin bisa lebih rapi lagi. Ini hanya contoh saja, jadi ya kita bisa bikin kayak gini. Langsung saja buat juga yang lainnya ya. Jadi pesan saya untuk para pekebun, bukan petani ya, saya nggak berani ngebutnya petani, nanti dikira saya menggurui, padahal maksud dari channel ini bukan menggurui. Kita sama-sama belajar, kita mencoba hal baru, kita terapkan. Bila ternyata menguntungkan kita pakai, bila ternyata tidak menguntungkan kita tidak pakai, begitu. Jadi dalam ilmu bertani, dalam ilmu pertanian, bagi saya itu selalu kita harus berusaha mencari yang namanya hal-hal baru, terobosan baru yang bisa membuat efisiensi dari biaya pertanian itu. Jadi bagi saya paling penting itu efisiensi dalam bertani itu. Sebisa mungkin dapatkan segala sesuatunya itu gratis dari alam. Dari alam kembali ke alam, seperti itu. Prinsip saya selalu seperti itu. Oke. Seperti ini misalkan kita bisa langsung berikan tanah. Ini tanah yang sudah saya campur ya dari 3 bahan yang sudah sering sekali saya berikan di video-video saya sebelumnya. Media tanamnya buat sendiri, gunakan bahan yang
ada di sekitar kita, tanah yang ada di sekitar kita, dengan trik-trik yang baik. Itu nah, seperti ini. Jangan khawatir bila bawahnya ini ada sedikit rembesan seperti ini. Nanti ketika dia akan disiram setiap hari, itu otomatis akan mengeras, jadi dia nggak akan lumer gitu. Oke, seperti itu. Langsung saja kita ambil benihnya yang sudah kita rendam kurang lebih selama 15 menit. Nah, kita ambil seperti ini. Hati-hati mengambilnya, jadi pastikan tidak melukai dari ini, pakai tangan aja. Iya, seperti ini. Nah, oke. Saya biasanya memberikan satu tempat semai seperti ini, saya berikannya 2. Jadi bisa kita tanam seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian ini. Ya, seperti ini kita tanam setengah senti aja cukup. Oke, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya tinggal kita siram. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal siram. Kita bisa siram pakai ini, seperti ini. Oke, itu agak susah nyiramnya, bro. Saya lupa tadi ambil. Iya, seperti itu. Kita bisa siram setiap hari, taruh di tempat yang teduh. Kemudian apabila sudah tumbuh berkecambah, otomatis daunnya ini akan mengering seperti itu. Nah, bagaimana apabila daun yang kita pakai polybag ini mengering, sedangkan benih sudah berkecambah? Apakah itu tidak bisa membuat riskan dari tanah atau media tanam yang ada di dalam, ambiar gitu? Nah, saya sudah buktikan beberapa kali bahwa ketika daun mengering, tanah itu masih terbentuk sempurna di dalam, jadi dia nggak otomatis ambiar kayak gitu. Sebagai contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari, kelihatan ya, benih yang sudah tumbuh di dalam polybag di dalam polybag daun pisang ini. Daunnya mengering dan semua nutrisi-nutrisi di daun ini diserap oleh akar. Jadi seperti itu. Itulah mekanisme yang saya percaya. Emang belum ada penelitian tentang ini, akan tetapi saya percaya seperti itu. Jadi segala macam nutrisi yang ada daun pisang ini akan diserap oleh akar, begitu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Karena ini lama-lama pasti akan mengering dan akhirnya mengkerut seperti itu. Nah, cara mengatasinya itu sangat gampang. Kita bikin aja polybag yang seperti ini. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini kita masukkan. Kemudian next kita bisa tambahkan ini. Kita bisa tambahkan tanah, media tanam ke dalam polybag yang tadi seperti itu. Nah, ini agak susah karena saya di depan kamera. Jadi seperti ini, kita bisa biarkan seperti ini. Kemudian untuk kita siram lagi dan otomatis polybag yang mengering ini akan menjadi kompos untuk si benih ini. Jadi seperti itu, sangat menguntungkan. Jadi benar-benar kita mengolah ini seperti suatu rekayasa alam. Jadi daun jatuh jadi pupuk bagi induk tanaman. Ya seperti itu kan. Rantai tanaman bergerak di alam. Jadi seperti itu. Seperti inilah. Jadi polybag yang mengering kita masukkan kembali ke dalam polybag yang masih segar. Otomatis polybag yang ada di dalam ini akan menjadi kompos bagi benih atau kecambah yang ada di sini. Ini akan membuat
pertumbuhannya makin subur. Karena apa? Sejak kecil si benih ini sudah mendapatkan nutrisi yang alami begitu. Jadi seperti itulah yang saya terapkan selama ini. Jadi bila rekan-rekan mau untuk meniru, saya rekomendasikan hal seperti ini dalam pembenihan benih-benih tanaman sayuran terutama. Kalau untuk tanaman hias, untuk tanaman yang besar, yang kokoh batangnya, ya agak susah kita menggunakan teknik seperti ini. Jadi untuk sayuran-sayuran berumur pendek seperti tomat, cabai besar, cabai kecil, bahkan kembang kol, bahkan buncis sekalipun, saya gunakan metode seperti ini. Inilah yang saya sebut sebagai metode sederhana, receh, dan semua orang bisa melakukannya. Oke, demikian demo kita kali ini. Ini dalam satu buah kita bisa lihat banyak sekali benih. Kemudian cabenya juga kita masih bisa pakai ke dapur. Jadi nggak ada yang terbuang. Polybagnya gratis. Paling kita hanya beli ini isian jepretan kayak gini. Jadi kita bisa bayangkan betapa murahnya bertani secara organik, betapa simple. Untuk hormon juga, hormon pertumbuhan juga kita cuma pakai bawang merah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para subscriber, karena berkat kepercayaan kalian saya masih memiliki ide-ide, masih memiliki kemauan untuk membuat video. Meskipun setiap hari tidak pernah saya lewatkan untuk tidak bertanam begitu. Menanam setiap hari, panen setiap hari, sehat setiap hari, berbahagia setiap hari. Jadikan menanam organik sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle, agar ke depan apa yang kita lakukan ditiru oleh anak-anak kita nanti. Oke, demikian. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa besok di video berikutnya.